Baik, semuanya selamat malam. Malam Lobster. Kasih respon dong semuanya. Malam Semuanya Lobster. silakan buka eh, videonya, maksudnya screen-nya. Dah, yang lain? Jackie, Aurin, oke ya. Dah, hari ini kita tes jaringan. So, kalian coba dengarkan apa bermasalah ya jaringan kalian di situ ya. Kadang-kadang kalau semuanya pakai WiFi itu tak bermasalah, tapi kalau ada yang pakai kuota mungkin kadang-kadang bisa lelet. Ya, sampai di sini langsung mau tahu semuanya pakai WiFi kah? Ya, Pakai WiFi ya. Yang tidak pakai WiFi siapa? Tak ada ya, semuanya pakai WiFi. Oke. Jadi di sini hari ini kalau saya akan menjelaskan eh, apa yang akan kita pelajari nanti, gimana cara belajarnya, kemudian apa yang harus kalian kerjakan. Ya, jadi pertemuan ini adalah pertemuan online. Lalu berharap tidak hanya pada awal-awal aja masuk, tapi sampai detik terakhir. Kita di sini ada berapa pertemuan kalian tahu? 31 pertemuan untuk ujian. Betul, 30 pertemuan. Ya, jadi di sini mungkin Lause mau apa dulu? Perkenalan dulu sebentar ya. Ya, kenal Lause tak? Ada yang sudah kenal Eh, Lause tak? Belum pernah ya semuanya ya. di dua agama ya. Oh ya, di SMP 5. Ya benar. Oh, Dari jadi kamu Maitreya sudah kenal Wira. Lause ya? Iya udah Oh, kenal. oke. Nah, jadi Lause Hadi ya. Kalau nama Mandarinnya adalah Huang Jianhui, di sini bisa melihat nama saya Huang Jianhui. Oh, Hui-nya salah ini. Salah tulis. Oke, jadi Lause sebagai guru di Maitreya Wira. Ada di SMA Maitreya Wira. Oh, mungkin kalian ada yang mengenal Lause juga ya. Lause kepala sekolah di situ. Kepala sekolahnya Maitreya Wira, SMA-nya. Ya. Jadi perkenalan dulu. Lause mau dengar satu-satu ya. Lause, kalian memperkenalkan diri. Lause mau tahu kalian pernah belajar bahasa Mandarin tidak? Sudah pernah belajar belum sebelumnya? Oh, sambil perkenalkan. Ini hari ini sementara 7 orang. Mungkin dalam perjalanan kita akan bertambah orang juga. Ya. Mungkin dari yang siapa dulu? Lause itu aja ya, sesuai absen aja ya. Aurin, silakan. Hmm. Halo Aurin. Iya, Aurin silakan. Lelek ya? Enggak, silakan perkenalan diri. Maksudnya kalian di SMP atau di SMA mana? Nah, gitu. Lalu sebelumnya saya pernah les atau gimana gitu. Nama saya Aurin, saya sekolah di SMP Maitreya Wira. Sebelumnya pernah les, cuma gara-gara corona jadi berhenti, gak les lagi. Oh, berarti eh sudah bisa sebelumnya. Dikit, gak bisa. Seharusnya dari SD Maitreya Wira kan? Dari Enggak SD. di SD, masuk Oh, Maitreya sampai SMP. oh, oke. Kalau gitu bisa mulai dari tahap ini ya. Karena level ini memang dari nol. Semuanya harus mulai dari nol. Oh, kalau tidak mulai dari nol nanti kalian akan merasakan kok terlalu mudah atau terlalu gampang nanti jadinya. Ya. Langsung lanjut Brian. Nama saya Brian Fernando. Saya bersekolah di SMP Katolik. Belum pernah belajar Hmm. Mandarin.
Belum ya? Oke, kalau belum, Lause baru gini. Kalau yang sudah, Lause agak sedikit tanda tanya nanti. Siapa lagi? Siapa ini? HJ semua ini. Joen. Nama saya Joan, sekolah di SMP Negeri 6, Oke, pernah belajar? kelas 2 SD. Oh, kelas 2 SD. Sekarang lupa semua. Jolin, silakan. Jolin. Jolin. Jolin bisa off-kan audionya tak? Nah. Sebentar. Oh, oke. Kalau gitu Jeki dulu. Saya Jailen. Dengar tak? Ya, muka kamu cepat. Lalu? Nama saya Jailen, sekolah di SMP Matraya, tak pernah les Nggak pernah les ya, tapi dari SD Maitreya Wira kayaknya sudah hebat nih. Kita ulang dari awal ya. Oke, nggak apa-apa. Jolin, silakan. Ya, nama saya Jolin, sekolah di SMP Mitra Wira. Udah pernah les, tapi udah berhenti. Sebentar Kamu aja. kamu dengan Aurin sama setingkat atau beda? Setingkat. Setingkat, berarti kembar. Cece, siapa? Cece siapa? Jolin atau Aurin? Aurin ya. Oke. Berikutnya Hernando. Perkenalkan, nama saya Hernando dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Masih belum Hmm. pernah belajar Mandarin. Les maksudnya. 0 ya? Ya. Oke. Terakhir, Heri Tang. Koko ini. Halo semua, nama saya Heri. Saya lulusan STTI Tanjung Pinang. Baru wisuda. Baru Untuk wisuda. bahasa Mandarin baru dikit-dikit karena kalau main game biasa ketemu orang Cina Jordan. Oh, Conggoren. Oh, berarti banyak teman ya. Banyak teman itu ya. Iya. Gamers. Iya lumayan. Oke, nggak apa-apa. Yang penting semuanya adalah dari nol. Nanti kalian akan merasakan perubahan selama 30 pertemuan ke depan. Tapi, ada tapinya. Kalau kalian tidak hadir terus, ya saya sudah tahu juga hasilnya gimana. Dan kalian kalau tidak mengerjakan PR terus, saya sudah juga tahu hasilnya. Jadi, Lause di sini mau menekankan prosesnya. Ming Mah. Jadi ngerti ya. Jadi jangan selalu absen, jangan selalu tidak hadir. Lause akan ceritakan apa sih yang akan kita pelajari selama 30 pertemuan ini. Lause perkenalkan buku ini dulu. Jadi buku ini namanya HSK 1. Kalian belum share screen ya, sorry ya. Tunggu saya share screen dulu. Kalian boleh lihat. Nampak semuanya? Iya. Oke, kalian lihat ini. Ini adalah buku yang akan kita pelajari nantinya. HSK 1 ya, level 1. Kalian pernah dengar pernah dengar kata HSK tak? Tak pernah. Ada yang pernah? Tak pernah ya. Kalian jangan diam-diam aja ya. Lalu tak mau kalian kayak dengar pelajaran aja ya. Seharusnya lebih interaktif, lebih aktif sedikit. Oke? Oke, ini perhatikan. HSK itu adalah sebenarnya kayak tes bahasa Mandarin seperti TOEFL dan IELTS bahasa Inggrisnya. Jadi ketika orang-orang kalau mau pergi ke China belajar, maksudnya melanjutkan studi ke China, mereka harus sampai HSK 5. Tes level 5
dan hasilnya ya harus melampaui berapa baru bisa jadi persyaratan belajar di Tiongkok sana. Jadi ini HSK ini terdiri dari 6 level. Ya, HSK pertama, buku yang sedang kita pelajari ini adalah buku 30 pertemuan ini. Ya, jadi dia akan menguasai 150 vocabulary. HSK 2, dia akan harus menguasai 300 kosakata. Buku ketiga, kali 2 lagi, 600 kosakata. Buku keempat, 1200. Namun ini sudah pecah jadi 2. Artinya ada 4A, 4B. Jadi 2 buku. 5A, 5B, 6A, 6B. Jadi 1200. Buku kelimanya 2500 suku kosakata. Dan buku 6-nya adalah 5000 ke atas. Ya, jadi ini adalah tahap demi tahap. Lause tidak tahu kalian bisa sampai kemana dan kelas ini akan sampai kemana. Artinya begini, Lause buka kelas itu tentunya ada batas minimalnya. Kalau misalnya kalian sekarang 7 orang nih, ya kan? Lause kan ada batas minimal berapa orang kita baru bukakan kelas. Jadi kalau sampai level 2, banyak orang yang tidak lanjut misalkan, kita harus menunggu beberapa orang lagi untuk bergabung, baru kita bukakan kelas 2. Jadi kalau saya berharap semuanya itu naik level terus, misalnya level 1 ke level 2, level 3, dan seterusnya. Ya, level 1 dan level 2 itu bisa saja 31 pertemuan. Artinya buku ini sudah disetkan Lause 31 pertemuan, buku 2 juga 31 pertemuan. Namun buku ketiga itu tidak bisa 31 pertemuan lagi. Karena buku ketiga ada 20 bab. Jadi satu bab ini, lihat ya, ini satu bab ini 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15. Jadi satu buku yang akan kita pelajari itu terdiri dari 15 bab. Ya, 15 bab itu satu bab dipelajari 2 pertemuan. Satu bab 2 pertemuan. Jadi 2 pertemuan selesai itu totalnya kan 30 pertemuan. Kalau 30 pertemuan berarti satu pertemuan terakhir itu adalah ujiannya. Ujian tes HSK 1-nya. Tapi tidak bersertifikat internasional ya. Karena kalau sertifikat internasional kita harus pendaftaran lagi untuk ada biaya pendaftaran lagi. Kalau kalian mau, nanti Lause bisa kasih linknya atau misalnya ada pembukaan. Misalnya kali ini nih, bulan 12 nanti, 12 Desember ini ada tes HSK, Wangkao. Wangkao artinya tes online. Ya, jadi bagi yang mau, bisa aja gitu kan. Jadi dia setiap setengah tahun, kalau tes online bisa saja 3 bulan sekali ada tes HSK seperti begitu. Jadi barangkali mana tahu kalian ada kesempatan ya, mau pergi ke Tiongkok, lanjutkan studi, itu harus ada persiapan ini. Oke? Jadi ini bukunya itu terdiri dari 2. Ini adalah buku apa ini namanya? Textbook. Kalian mungkin ada yang sudah ambil bukunya, sudah tahu ini textbooknya. Kalau HSK 1 itu lebih belajar ke pelafalan pinyin. Jadi yang terutama ketika kita belajar suatu bahasa tentunya adalah pinyin, cara melafalkannya. Jadi di sini akan kita poles cara melafalkan yang benar itu gimana. Dan beda dengan Indonesia, karena orang Indonesia sering melafalkan pinyin Mandarin itu dengan bahasa Indonesia. Itu yang fatal, itu yang kesalahannya di situ. Ya, jadi kita akan belajar cara melafalkan yang benar. Jadi Lause berharap kalau kalian ada yang tidak ngerti, langsung ditanyakan. Di sini Lause akan suruh kalian baca terus gitu ya. Jadi semuanya harus buka audio terus. Dan Lause berharap tidak ada kalau bisa ya, kita itu on time. Ya. Jadi kalau misalnya seperti tadi, Lause harus menunggu. Mohon maaf, Lause biasanya kalau menunggu itu
mungkin 5 menit. Kalau 5 menit semuanya, kalau banyak yang nggak hadir, Lause tetap lanjut. Ngerti ya? Kecuali kadang-kadang Lause juga ada dadakan, maksudnya Lause juga ada misalnya kegiatan-kegiatan sekolah yang tak bisa cepat pulang gitu ya. Jadi akhirnya harus mundur sedikit. Gak apa-apa, Lause mungkin jam 15, misalnya mundur 15 menit lagi, tapi nanti kita selesainya pun ditambahkan 15 menit lagi. Jadi mohon maklum dulu kepada kalian semuanya. Ya, jadi ada satu hal lagi. Ini adalah buku textbook kita. Yang kedua, itu adalah buku workbook kita. Ya, yang sudah ambil buku mungkin sudah lihat-lihat, ini workbook. Jadi ada PR juga ini. Ini PR, setiap hari pasti ada PR. Ya. Oke, ini ada PR listening. Jadi banyak listening di sini. Jadi setelah buku ini selesai, Lause rasa listening pasti cukup ya, bagus. Hanya saja ya kadang-kadang jangan sampai gak hadir dan gak mengerjakan PR saja. Ya, intinya gitu. Lause berharap yang mau les itu adalah yang berkebutuhan. Jadi kebutuhan itu artinya bukan sebuah keharusan. Keharusan itu artinya dipaksa orang tua baru les. Mengerti ya? Jadi yang datang les itu, ya, yang datang les itu adalah benar-benar yang mau belajar, mau mengupgrade diri terhadap dengan bahasa Mandarin ini. Bukan yang dipaksa orang tua dan atau disuruh orang tua. Oh, dan satu buku lagi, Lause tak buka ya. Satu buku lagi itu adalah yang mana ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, ini. Tadi kalian yang sudah ambil buku mungkin juga terima buku ini, buku PR menulis. Oke, buku PR menulis ini. Oke, lihat ya, di sini kan ada apa namanya ya? Ini Lause sengaja kasih sedikit gambaran biar kalian menulisnya sesuai dengan ini, biar rapi tulisannya seperti yang diketik ini. Ya, nanti kalian usahakan menulisnya itu supaya lebih rapi lagi. Kadang-kadang ada yang tidak rapi gitu kan. Semoga dengan ini, bantuan ini, nanti sampai ke belakang itu akan rapi. Kalian harus menulis, kemudian pada pertemuan berikutnya nanti akan misalnya tolong fotokan semuanya ke sini. Lause akan cek di WA grup kalian kan. Langsung buka screen di sini, yang salah Lause langsung kasih tahu, lalu kita tins ya. Ada diktenya juga. Ya, jangan sampai tidak dikte juga. Ini juga. Kemudian ini apa? Ini adalah untuk kalian nanti tins ya, dikte. Kalau ada yang salah boleh tambahan di sini. Maksudnya tulis beberapa kali lagi satu huruf itu. Ya. Jadi biar jujur HSK buku HSK ini kalau Lause lihat kan dia lebih cocok ke conversation, lebih ke arah ngomong. Ya. Jadi tulisannya itu sebenarnya kurang. Ya, namun ketika kalian mengerjakan ini dan things ya, Lause suruh kalian things ya, dikte kan. Dikte itu di akhir buku ini. Tuh di sini ada dikte. Things ya. Ya. Jadi nanti bab 1 silakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Silakan tulis. Lalu fotokan kembali ke Lause. Oke. Jadi ini adalah buku-buku PR menulisnya. Dan berikutnya. Di sini tadi Lause minta apa namanya ya? Lause minta Gmail kalian. Harus Gmail ya. Tadi Gmail semua kan. Gmail kalian Lause akan berbagi ini. Ada situs apa yang namanya? Situs Kusuma belajar bahasa Mandarin. Di sini ada 15 bab. Oke ya. 15 bab yang akan kalian pelajari nanti. Tapi nanti setiap hari Lause akan buka satu setiap satu itu ya. Cara melihatnya. Jadi nanti ketika kalian ketik ini tuh ni hao, hello gitu kan, dia akan lari ke di sini.
Oke, ni hao. Jadi di sini Lause sudah siapkan video-video cara pelafalan yang di dalam sana. Oke, Lause lupa sharekan ini tadi ya. Lihat kembali dulu. Oke, kalian lihat ya, sebenarnya setiap Oke, kan ini ni hao gitu kan. Ini ada listening ini. Ini bisa didengar kalian 01.1, 01.2, 01.3. Yang ada CD-CD ini berarti artinya ada audionya. Dan kalian bisa mendengar, mempelajarinya. Ya, ada orang Tiongkok yang ngomong bungnya. Jadi lebih apa? Zung lagi gitu loh. Ya. Jadi kalian bisa dengar yang seperti begini. Tetapi kalau tidak ada, kalau Lause sudah membuatnya juga di YouTube ya, Kusuma ya, di YouTube Kusuma Kuai Le Xue Tang, YouTube-nya. Jadi ini juga Lause sudah setkan semuanya. Tapi ada mungkin beberapa yang terlewatkan saja. Audio textbook, kalau misalnya kita buka ini, mungkin semua audio yang di textbook itu ada di dalam situ semuanya. Audio workbook juga sama. Nanti kalian PR Mandarin. Misalnya ini adalah workbook kalian, PR Mandarin. Jadi kan ini 01.1 itu adalah bacanya. 01.2 itu baca juga. Ini tetap baca. Tapi 01.3 ini kalian harus isi. Jadi isinya gimana Lause? Isinya mendengarkan workbook 01.3. Jadi kalian buka ke situs tadi. Ini audio workbook di sini. Nanti buka aja, kalian akan melihat 01.3-nya. Kalau tidak di sini juga ada. Lause juga siapkan juga ya. Tapi ada beberapa bab yang belum lengkap. Semoga nanti sambil lengkap kita itu Lause bisa melengkapi. Kemudian menulis gimana? Menulis di bawah sini juga Lause sudah siapkan juga cara menulis Mandarin yang benar. Jadi kita harus ada aturannya. Jadi Mandarin itu jangan sembarang kita gambar ya, tetapi ikut aturan. Ikut goresan pertama, goresan kedua, goresan ketiga, dan seterusnya. Ya, harus dilatih demikian. Jadi ketika kalian menuliskan PR menulis tadi, yang ini, yang ini gimana menulisnya? Sorry ya, dulu ya. Ya. Yang ini seharusnya lihat yang situs Lause kasih tadi. Yang ini. Jadi setiap bab itu sudah Lause setkan ini. Oke. Berikutnya. Nanti ada kunci jawaban workbook. Lause berharap kalian tidak perlu lihat kuncinya. Kuncinya itu hanya untuk yang tidak hadir baru itu. Karena workbook akan kita bahas pada saat pertemuan berikutnya langsung. Jadi Lause suruh kalian baca langsung bahas. Ya. Oke, ini adalah bab 1. Kalau bab 2, Lause sudah tambahkan ini. Setiap pembelajaran akan Lause rekamkan. Jadi hati-hati dalam berbahasa loh. 你们看下面的seperti ini. Recorded lesson. Ini adalah lesson yang sebelumnya. Kelas yang sebelumnya yang sudah pernah les, mereka sudah ada itu. Jadi pertemuan 1 belajar tentang apa, pertemuan tentang belajar tentang apa. Pertemuan 1 biasanya langsung di textbooknya itu semuanya. Lalu nanti mereka PR-nya langsung PR workbook. Lalu pertemuan keduanya itu bahas workbook, kemudian uraikan grammarnya. Ya, setelah grammarnya PR menulis. Jadi hari pertama adalah PR workbook, hari kedua adalah PR menulis. Jadi setiap lesson itu Lause akan rekamkan semuanya. Jadi kalau bagi yang tidak hadir, mungkin bisa nonton sendiri. Jangan terlewatkan. Lause berharap tidak ada yang terlewatkan. Oke, sampai di sini dulu. Mana nih? Ada satu hal lagi. Tunggu ya. Sorry, saya buka. Oh ya, ini benar. Ini Lause akan absensi setiap kita pertemuan. Ini yang kelas sebelumnya itu. Jadi pertemuannya itu adalah ada present. Present berarti itu hadir.
ada excuse. Excuse itu izin. Yang ketiga itu adalah yang unexcused, tanpa alasan. Ada yang juga yang tanpa alasan tak izin sama laosu. Kalau kalian mau izin silakan langsung di mana ya, di grup besar kita yang tadi ya, yang sore punya. Jadi tolong Lause hari ini saya izin gitu ya. Tapi Lause berharap tidak ada yang izin karena Lause akan menghitung persentase kehadirannya. Lause mungkin bisa saja kasih kalian sertifikat dari Kusuma. Dan di dalamnya itu pasti akan ada ini. Dia tidak akan menulis nilai. Mohon maaf, kalian apa namanya ya? Lause jelaskan dulu. Ini PR menulis, kadang-kadang Lause juga akan tagih. PR menulis kalian, tingxie. Kalian sudah tingxie belum? Grammarnya mungkin Lause akan coba-coba suruh kalian buat grammar gitu. Lause akan Lause mau lihat kalian dulu, tunggu ya. Stop share. Oke, jadi sampai di sini Lause berharap demikian tadi. Lause bilang apa ya? Yang absensi. Lause mungkin bisa kasih sertifikat, tapi sertifikatnya itu adalah Anda sudah menyelesaikan program HSK1. Dan di situ kalian hadir berapa hadirnya berapa kali, kemudian tugas-tugas yang dikerjakan itu mungkin Lause juga catatan-catatan di situ. Ya. Jadi Lause berharap semuanya itu adalah benar-benar mau belajar sendiri, bukan dipaksakan punya. Apalagi Wangke, kelas online. Mengerti ya? Kita bukan, saya tidak akan memaksa kalian seperti di sekolah. Ngerti? Ya, kalian tidak butuh kasih nilai apapun. Saya tak butuh kasih nilai apapun. Kalian tidak akan mendapat nilai dari saya juga. Ngerti tak? Kalian tidak butuh nilai dari saya. Tapi kita mau upgrade diri. Ngerti tak? Kita mau belajar bahasa Mandarin. Intinya itu saja. Ya, jadi kalian jangan berpikir kayak mendapat nilai dari sekolah. Sebenarnya nilai di sekolah itu kita butuh tak nilainya itu loh. Kita butuh ilmunya atau butuh nilainya, kita harus tanda petik dia. Ya. Jadi kita dalam proses itu yang paling penting bagi Lause, bukan nilai akhir lagi. Jadi kalau kalian mengerjakan PR, hadir setiap pertemuan, itu pasti akan upgrade. Cukup jelas? Sampai sekarang, siapa yang terdengar tidak, yang suara Lause di tempat kalian tidak jelas? Jelas, Ustaz. Dikit-dikit jelas. Siapa tadi bilang Jeki ya? Ya, saya bisa. Jeki kok tak buka kamera? Yang lain sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan tak? Luse, untuk tugas itu tandanya semua di buku cetak itu ya? Buku cetak itu tidak ada tugas sama sekali. Itu ada latihan sedikit, tapi kita langsung kerjakan pada saat pertemuan. Yang PR itu adalah PR workbook. Itu juga cukup banyak loh. Sebenarnya Lause merasakan kita kayak belajar 1 bab 2 pertemuan. Sepertinya itu seharusnya 3-4 pertemuan. Karena 2 pertemuan lagi itu kalian kerjakan di rumah. Jadi sebenarnya kalian harus pandai-pandai manage waktu lagi. Kita kan lesnya hari Rabu nih. Terima. Lesnya di hari Rabu. Jadi Rabu mungkin Rabu itu kita mulai besok Jumat. Jumat itu nanti PR workbook. Nanti pertemuan berikutnya itu adalah PR menulis. PR menulis itu kalian bisa dahulukan. Artinya PR menulis itu kan kalian Lause sudah bagi situs, nanti kalian bisa sambil belajar menulisnya itu loh. Jadi itu bisa dicicil. Ya, Lause berharap kalau ketika kalian begini loh, kalau Mandarin itu kita kan kayak menabung uang gitu loh. Sedikit setiap hari sedikit masuk. Jadi kamu harus apa namanya ya, harus bab 1 usahakan menguasai kosakata yang harus dikuasai dulu. Nanti lanjut bab 2. Pelan-pelan dikuasai. Jadi jangan numpuk lupa semuanya lalu baru belajar. Itu bukan metode yang bagus.
Ya, jadi cara belajarnya adalah setiap bab satu kosakatanya. Setiap bab itu kira-kira ada belasan kosakata kalau HSK 1 ini. Belasan. Ya, mungkin awal-awal itu cukup sedikit ya, masih masih ringan. Nah, tapi nanti pelan-pelan akan lebih banyak. Jadi Lause berharap ya pertama kali orang yang sudah pernah belajar Mandarin ya biasa-biasa aja. Tapi yang pertama kali masuk itu memang agak pusing karena goresannya terlalu banyak. Jadi Lause berharap pokoknya intinya adalah jangan ditunda-tunda. Kalau bisa dikerjakan kapan saja silakan. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hernando kayaknya di sana kurang lancar ya. Hernando kayaknya hang. Hernando dengar Lause tak? Hernando dengar Lause tak? Baru dengar Her- tadi ngelek Lause. Oh, bagian kamu yang ngelek ya, bagian di sananya ya. Iya. Lause lihat putar-putar. Lause berharap ketika kita berbicara, Lause ajak kalian bicara atau misalnya ajak kalian membaca, semuanya baca. Jadi jangan ada yang diam tutup mic terus. Ya, karena ya kayak di sekolah kadang-kadang semuanya tutup mic, tutup muka lagi ya kan. Jadi itu ngapain gitu ya kan? Kalau bisa ya usahakan pakai laptop lah, Lause sarankan ya. Ada lagi tak? Kalau misalnya begini, kita kan 31 pertemuan. Jadi kadang-kadang kalau misalkan Lause bisa saja skipkan. Artinya misalnya Lause ada kegiatan atau apa gitu kan hari ini. Lause akan skipkan. Adik-adik semuanya hari ini kita tak belajar ya. Nanti kita lanjut aja di pertemuan berikutnya. Tetapi 31 pertemuan itu pasti akan kita lewati bersama. Mengerti maksud Lause? Ngerti. Ya. Jadi kita tidak ada kayak seperti ada orang tua kemarin tanya Lause, Lause hari Desember itu banyak libur loh, gimana ya? Saya bilang saya tidak ada pengaruh dengan hari libur. Ngerti tak? Karena kita hitungnya adalah 31 pertemuan satu paket. Saya jelaskan dengan orang tua, kalau misalnya hari ini Lause liburkan, itu bukan libur sebenarnya. Kita mungkin tergeser ke belakang saja. Oke ya? Tergeser ke belakang saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa coba ulang percakapan bisa yang tadi. Ulang apa ya? Yang tadi maksudnya kalau Lause hari ini tak bisa misalnya, Lause akan sampaikan ke kalian kan, hari ini Lause tak bisa ngajar les, nanti kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya saja. Tetapi kita maksudnya adalah 31 pertemuan, tidak ada hubungan dengan hari libur. Oke ya. Kalau se- Ada lagi yang mau ditanyakan semuanya? Cukup jelas? Ini Pak Lause. Mingpai lo. Ya. Ya, jadi hari ini kita mungkin tes jaringannya sampai di sini saja. Cici papa le, maksudnya tidak ada yang perlu Lause sampaikan lagi. Sudah cukup jelas loh. Ya, jadi semoga Lause berharap kalian jangan ini biasanya dalam satu kelas begini. Ada yang mulai izin, nanti besok mulai izin gitu loh. Jadi satu kelas itu sebenarnya tidak jarang pasti ada yang sering Lause izin. Jangan terlalu memberikan banyak alasan untuk diri sendiri, kecuali memang benar-benar perlu aja. Ya, kalau kita izin satu kali, pasti akan nanti terikut kedua kali, ketiga kali sendiri loh, maksudnya pribadinya. Ya, jadi Lause tak tahu kalian yang sudah pernah belajar ya pertama awal-awal itu gimana, tapi ya kita lewati bersama-sama. Pasti akan ada peningkatan. Karena di sini Lause akan banyak selain yang HSK 1 yang di sini juga ada kalimat-kalimat yang Lause kasih nanti untuk menambah ilmunya. Sebenarnya banyak yang bisa dipelajari di sini. Tapi intinya satu saja, Lause berharap tidak menjadi sebuah keharusan.
artinya kebutuhan. Oke ya? Oke. Oke. Ya, mungkin sampai di sini saja ya. Tidak ada yang mau bertanya lagi kan? Ya, betul. Nggak Oke tahu. ya. Kita sampai jumpa di Jumat ini. Bagi yang belum mengambil buku ya nanti silakan private check ke Lause saja. Oke? Ah, Oke, sampai jumpa di hari Jumat. 就是这个， 再见。那就